Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Heri Burhanuddin, NIM D600164. Perkenankan, saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya selama 1 bulan di PT Roda Pasifik Mandiri Semarang, Indonesia. Saya mengambil tema tentang penerapan pengendalian persediaan komponen produk sepeda aviator tipe 26AT2689 Activity dengan metode Material Requirement Planning atau MRP. Profil perusahaan berdiri sejak tahun 1995. Sepeda dengan merek Pasifik telah berkiprah di perindustrian Indonesia. Pada tahun 2013, didirikan PT Roda Pasifik Mandiri di Semarang, berlokasi di daerah kawasan Industri Terboyo Semarang, tepatnya di Jalan Terboyo Industri 3, Terboyo Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah. Jenis produk sepeda diantaranya MTB, CTB, BMX, Kitbike, dan sepeda lipat. Dengan merek yang terkenal diantaranya Pasifik, Aviator, dan Exotic. Komitmen perusahaan pada pengawasan mutu membuat Pacific Bike memperoleh sertifikat Standar Nasional Indonesia atau SNI dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 tahun 2015. Visi dan misi perusahaan. Visi: menjadi produsen sepeda yang tangguh dan berkualitas dengan pangsa pasar nasional dan internasional. Misi: mendukung industri nasional, menambah penyediaan lapangan kerja, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, menciptakan dan meningkatkan produksi sepeda berkualitas, berdaya saing tinggi, baik dari segi harga, model di pasar nasional dan internasional. Lokasi perusahaan. Lokasi perusahaan berada di kawasan Industri Terboyo. Lokasinya yang berada dekat dengan pelabuhan dan juga berada di ibu kota Jawa Tengah, yaitu 3 km dari Pelabuhan Semarang dan 15 km dari pusat kota Semarang. Alur proses produksi. Seperti dapat dilihat pada bagan alur proses produksi PT Roda Pasifik Mandiri Semarang, bahwa bahan baku semua berasal dari gudang bahan baku, di mana terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya bagian penyusun roda dan bagian penyusun frame. Untuk bagian penyusun roda, dari gudang bahan baku langsung menuju ke perakitan roda untuk nantinya diteruskan ke perakitan atau assembly. Sedangkan untuk frame-nya dibagi menjadi dua, yaitu frame setengah jadi dan frame belum jadi. Untuk frame setengah jadi yaitu frame yang belum dilakukan pengecatan. Jadi untuk frame setengah jadi dari bahan gudang bahan baku menuju ke painting untuk dilakukan proses pengecatan dan penempelan stiker. Sedangkan untuk yang belum jadi yaitu akan dilakukan pengelasan sebelum masuk ke painting. Produk sepeda yang diproduksi yaitu diantaranya sepeda anak, sepeda BMX, sepeda balap, sepeda city, sepeda gunung, dan sepeda lipat, seperti pada gambar berikut. Pemasaran produk. Produk sepeda yang dibuat oleh PT Roda Pasifik Mandiri dipasarkan hampir di seluruh wilayah Indonesia dan mancanegara. Untuk pemasaran yang di Indonesia sendiri mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia, seperti halnya Lampung, Riau, Lombok, Bali, Medan, dan seluruh kota di Pulau Jawa. Selain itu, produk PT Roda Pasifik Mandiri juga telah merambah sampai ke luar negeri, negara yang menjadi tempat pemasarannya hingga ke Singapura dan India. Langkah penelitian. Yang pertama, pendahuluan dan mengidentifikasi masalah. Kedua, tujuan. Ketiga, metode penelitian. Keempat, pengumpulan data. Kelima, pengolahan data. Dan yang terakhir, keenam adalah kesimpulan. Identifikasi masalah. PT Roda Pasifik Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi berbagai jenis sepeda di Indonesia, di mana mereka sedang berupaya melakukan strategi agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Pengoptimalan bahan baku mereka lakukan demi mencukupi peningkatan kebutuhan yang akan datang. Pemesanan bahan baku mereka lakukan dengan menyesuaikan kondisi pasar bahan baku pada saat itu, tetapi kurang memperhatikan persediaan yang ada di gudang. Akibatnya terjadi beberapa masalah diantaranya. Kurangnya beberapa bahan baku untuk produksi sampai pada keterlambatan beberapa bahan baku produksi dan lumayan lama. Permasalahan khusus. Tidak menentunya proses pemesanan bahan baku membuat seringkali terjadinya kekurangan dan keterlambatan bahan baku saat proses produksi, serta tidak adanya estimasi waktu penyimpanan material sampai nanti dilakukan proses produksi, sehingga membuat berkurangnya kemampuan bahan baku material. Tujuan penelitian. Pertama, memberikan usulan metode peramalan yang dapat diterapkan di PT Roda Pasifik Mandiri, yang nantinya bisa dijadikan referensi perusahaan dalam memperkirakan kebutuhan bahan baku. Kedua, memberikan usulan jadwal pemesanan baru dari bahan baku material penyusun sepeda jenis Aviator 26AT2689 Activity pada bulan Agustus 2020 sampai Juli 2021. Metode penelitian. Metode yang digunakan yaitu metode
Material Requirement Planning atau MRP adalah suatu teknik atau set prosedur yang sistematis dalam menentukan kuantitas serta waktu dalam proses pengendalian bahan terhadap komponen-komponen permintaan, di mana komponen-komponen tersebut saling ketergantungan. Pengumpulan data. Di sini untuk data yang saya gunakan yaitu data selama 12 bulan, di mana saya membatasi untuk jenis produk yaitu jenis produk sepeda Aviator 26AT, di mana untuk jenis produk tersebut adalah merupakan produk yang dalam 2 tahun terakhir mengalami penjualan yang cukup lumayan bagus. Pengolahan data. Yang pertama, menentukan metode peramalan. Kedua, melakukan perhitungan dan menentukan nilai MAD, MSE, MAPE dari setiap metode yang digunakan. Ketiga, melakukan perbandingan nilai MAD, MSE, MAPE. Terakhir, melakukan perhitungan lot for lot. MAD digunakan untuk mengevaluasi metode peramalan menggunakan jumlah dari kesalahan yang absolut atau ketepatan ramalan dengan pengukuran rata-rata kesalahan dugaan. MSE sama-sama mengevaluasi metode peramalan tetapi dengan mengkuadratkan masing-masing kesalahan kemudian dirata-rata. MAPE digunakan untuk mengidentifikasi besarnya kesalahan peramalan yang dibandingkan dengan nilai nyata dengan persen. Pengolahan data. Tahapan ini, data yang sudah didapatkan tersebut kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan jenis data yang ada. Dari data yang sudah didapatkan, terlihat bahwa sifat dari data tersebut memiliki tren yang naik turun atau fluktuatif atau musiman, sehingga saya menggunakan beberapa metode. Di antaranya yang pertama adalah metode trend analysis, di mana terlihat setelah dilakukan pengolahan data seperti pada tabel, didapatkan nilai MAD, MSE, dan MAPE sebagai berikut. Metode yang kedua yaitu saya menggunakan metode Holt-Winter. Lihat pada tabel, setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan nilai MAD dan MSE dan MAPE sebagai berikut. Yang terakhir adalah metode exponential smoothing. Di sini saya menggunakan pemulusannya untuk alfanya yaitu 0,7, 0,8, dan 0,9. Di mana setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan nilai dari setiap alfa yaitu MAD dan MSP, MAPE seperti pada tabel berikut. Analisa kesalahan metode peramalan terhadap permintaan produk sepeda jenis Aviator 26AT. Di sini, dari semua metode yang sudah dilakukan pengolahan dan didapatkan nilai MAD, MSE, dan MAPE, dilakukan perbandingan dan dicari nilai terendah di antara MAD, MSE, dan MAPE. Dari perbandingan tersebut didapatkan nilai terendah cenderung berada dalam metode Holt-Winter. Jadi untuk metode yang akan digunakan dalam perhitungan lot for lot yaitu kita menggunakan perhitungan metode Holt-Winter. Dan berikut adalah hasil perhitungan MRP dengan metode lot for lot. Kesimpulan, metode pengendalian persediaan bahan baku yang bisa digunakan oleh PT Roda Pasifik Mandiri Semarang adalah metode Material Requirement Planning atau MRP dengan teknik lot for lot dalam perhitungannya. Dengan metode dan teknik tersebut, kebutuhan akan bahan baku dapat sesuai dengan kebutuhan produksi, sehingga mampu memaksimalkan lamanya lead time setiap komponen penyusun produk Aviator 26AT 2689 Activity. Kedua, berdasarkan dari perhitungan menggunakan teknik lot for lot dan berdasarkan atas data peramalan menggunakan metode terpilih Holt-Winter, diperoleh hasil bahwa untuk jadwal pemesanan baru dari bahan baku material penyusun sepeda jenis Aviator 26AT 2689 Activity bulan Februari 2020 dengan lead time 1 bulan dilakukan pada bulan Januari tahun 2020 dengan jumlah 1.561 unit yang merupakan kebutuhan produksi untuk bulan Februari berikutnya. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan, bila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.